Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum muhibbil Arabiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang unsur pokok kalimat di dalam bahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui bahwa unsur pokok kalimat di dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama, jumlah fi'liyah, dan yang kedua jumlah ismiyah. Materi tentang jumlah fi'liyah sudah kita bahas pada video sebelumnya, silakan diulang kembali. Adapun materi tentang jumlah ismiyah belum kita bahas, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara detail tentang jumlah ismiyah. Sobat Arabiyah, jumlah ismiyah merupakan kalimat yang diawali oleh isim. Seperti contoh, Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Disebut dengan jumlah ismiyah karena kalimat ini diawali oleh isim, yaitu Zaidun. Berbeda dengan jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il, contohnya qama Zaidun, Zaid berdiri. Disebut dengan jumlah fi'liyah karena kalimat ini diawali oleh fi'il, yaitu qoma. Sobat Arabiyah, susunan dalam jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar, dan terkadang juga dibalik menjadi khobar kemudian mubtada. Apa itu mubtada dan khobar? Mubtada merupakan subjek, sedangkan khobar adalah predikat yang menjelaskan keadaan mubtada. Perhatikan contoh berikut. Hadza akhi, huwa talibun. Ini saudaraku, dia adalah mahasiswa. Dalam contoh ini terdapat dua jumlah ismiyah. Pertama, hadza akhi, dan kedua, huwa talibun. Mubtada atau subjek dalam contoh ini adalah hadza dan huwa. Sedangkan khobarnya adalah akhi yang menjelaskan mubtadanya hadza, dan talibun yang menjelaskan mubtadanya yaitu huwa. Sobat Arabiyah, susunan jumlah ismiyah yang berupa mubtada dan khobar, mubtadanya ada kalanya berupa isim dan ada kalanya berupa masdar muawwal. Mubtada yang berupa isim, yaitu isim ma'rifah, bisa berupa alam atau nama, seperti Hasanun shodiqi, Hasan adalah temanku. Atau dimasuki al, contohnya at-tasamuhu muhimmun, toleransi penting. Atau isim dhamir, seperti hiya mudarrisatun, dia adalah seorang guru. Atau isim isyarah, seperti hadhihi jami'atun, ini kampus. Atau isim mausul, contohnya alladzi faza Ahmadu, yang menang adalah Ahmad. Atau isim yang disandarkan pada salah satu isim ma'rifah di atas, contohnya abuka tabibun, ayahmu adalah seorang dokter. Lafadz hasanun, at-tasamuhu, hiya, hadhihi, alladzi faza, dan abuka merupakan mubtada yang berupa isim ma'rifah. Adapun mubtada yang berupa masdar muawwal, ada kalanya pertama terdiri dari an dan fi'il, biasanya yaitu fi'il mudhari'. Contohnya wa antasumu khairul lakum, dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Antasumu merupakan mubtada yang berupa masdar muawwal terdiri dari an dan fi'il mudhari'. Lafadz antasumu menjadi mubtada bukan dari isim, tapi bisa kita rubah menjadi isim masdarnya, yaitu syam, dan kata ganti jamak mudzakkar mukhatabnya yaitu kum,
maka menjadi syamukum. Ada kalanya juga kedua terdiri dari ma dan fi'il, biasanya yaitu fi'il madhi. Contohnya, ma fa'alta ajibun, perbuatanmu luar biasa. Ma fa'alta merupakan mubtada yang berupa masdar muawwal terdiri dari ma dan fi'il madhi fa'alta. Lafadz ma fa'alta bisa dirubah menjadi fi'luka, yaitu fi'il merupakan isim masdar dari fa'ala dan ka adalah isim dhamir muttasil atau kata ganti yang sambung dengan isim, merupakan perubahan dari kata ganti atau isim dhamir ta. Yang ketiga, ada kalanya terdiri dari inna, isim, dan khobarnya. Contohnya, innal manadhira jamilatun jadzabun. Sungguh pemandangan itu indah, menarik. Mubtada pada contoh ini adalah innal manadhira jamilatun yang berupa masdar muawwal terdiri dari inna, isimnya yaitu al-manadhir, dan khobarnya yaitu jamilatun. Lafadz ini bisa dirubah yaitu dengan cara mengganti lafadz jamilah menjadi isim masdar yaitu jamal dan meletakkan lafadz al-manadhir setelahnya, maka menjadi jamalul manadhiri jadzabun, keindahan pemandangan menarik. Sobat Arabia, selanjutnya susunan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Khobarnya ada kalanya berupa isim, jumlah atau kalimat, dan ada kalanya berupa syibhul jumlah atau sesuatu yang menyerupai kalimat. Pertama, khobar yang berupa isim yaitu isim nakiroh. Ada kalanya berupa isim mushtaq dan ada kalanya berupa isim jamid. Isim mushtaq merupakan isim yang mengandung makna sifat dan dibentuk dari kata lain seperti mujtahid, artinya rajin, merupakan sifat yang dibentuk dari kata jihad atau ijtihad. Adapun isim jamid merupakan isim yang tidak dibentuk dari kata lain. Contoh, rojulun, laki-laki, syajaratun, pohon, dan hajarun, batu. Sobat Arabia, khobar isim nakiro mushtaq harus sesuai dengan mubtada dari segi mufrad, tasniyah, jamak, dan juga mudzakkar muannas. Contohnya, aliyun mujtahidun, fatimatu mujtahidatun, aliyun wa hasanun mujtahidani, fatimatu wa aisyatu mujtahidatani, al-muslimuna mujtahiduna, al-muslimatu mujtahidatun. Adapun khobar yang berupa isim jamid maka boleh sesuai dengan mubtada seperti asyamsu wal qamaru ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan merupakan dua tanda kebesaran dari beberapa tanda kebesaran Allah. Asyamsu wal qamaru merupakan mubtada yang menunjukkan makna dua atau tasniyah dan muannas, dan ayatani merupakan khobar yang juga tasniyah dan muannas. Selain itu, boleh juga tidak sesuai. Contohnya, an-nasu qismani, manusia itu ada dua macam. Mubtada pada contoh ini adalah an-nas yang bentuknya adalah jamak, sedangkan khobarnya adalah qismani yang berbentuk tasniyah. Sobat Arabia, selanjutnya kedua, khobar yang berupa jumlah atau kalimat. Ada kalanya berupa jumlah ismiyah dan ada kalanya berupa jumlah fi'liyah. Adapun syaratnya yaitu jumlah ini harus mengandung dhamir atau kata ganti yang merujuk atau kembali kepada mubtada. Contoh khobar jumlah ismiyah yaitu Zaidun abuhu qaimun.
Zaid adalah yang ayahnya berdiri. Zaidun merupakan mubtada dan khobarnya yaitu abuhu qaimun yang merupakan jumlah ismiyah, di mana abuhu menjadi mubtada dan qaimun menjadi khobar. Di dalam jumlah ini terdapat dhamir hu yang merujuk kepada Zaidun atau mubtada. Adapun contoh khobar jumlah fi'liyah yaitu Zaidun qoma abuhu. Zaid ayahnya berdiri. Zaidun merupakan mubtada dan khobarnya adalah qoma abuhu yang merupakan jumlah fi'liyah. Terdiri dari qoma fi'il dan abuhu fa'ilnya. Di dalam jumlah fi'liyah ini terdapat dhamir hu yang kembali kepada Zaidun atau mubtada. Sobat Arabia, ketiga, khobar yang berupa syibhul jumlah atau yang menyerupai kalimat. Ada kalanya berupa huruf jar dan majrurnya seperti Muhammadun fil masjidi. Muhammad di masjid. Mubtada pada contoh ini adalah Muhammad dan khobarnya yaitu fil masjidi yang terdiri dari huruf jar fi dan majrurnya al masjidi. Dan ada kalanya berupa dzaraf, biasanya adalah dzaraf makan atau keterangan tempat seperti at-tullabu amamal fasli, para mahasiswa di depan kelas. Mubtada pada contoh ini adalah at-tullab dan khobarnya adalah amamal fasli yang berupa dzaraf makan atau keterangan tempat, atau terkadang berupa dzaraf zaman atau keterangan waktu. Contohnya al-utlatu ghadan, liburannya besok. Mubtada pada contoh ini adalah al-utlatu dan khobarnya yaitu ghadan berupa dzaraf zaman atau keterangan waktu. Sobat Arabia, susunan jumlah ismiyah yang berupa khobar kemudian mubtada, khobarnya disebut khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan, dan mubtadanya disebut mubtada muakhir atau mubtada yang diakhirkan. Demikian ini, pertama, jika mubtada berupa isim nakiroh dan khobarnya berupa jar dan majrurnya atau dzaraf, seperti contoh fiddari rajulun, di dalam rumah ada seorang laki-laki. Fiddari merupakan khobar muqaddam berupa jar dan majrurnya, dan rajulun merupakan mubtada muakhir yang berupa isim nakiroh. Kedua, jika khobar berupa isim istifham seperti kaifa haluka, bagaimana keadaanmu, kaifa merupakan khobar muqaddam yang berupa isim istifham, sedangkan haluka adalah mubtada muakhir. Ketiga, jika mubtada mengandung dhamir atau kata ganti yang kembali pada bagian dari khobar. Contohnya, fiddari shahibuha, di dalam rumah ada pemiliknya. Fiddari merupakan khobar muqaddam dan shahibuha merupakan mubtada muakhir yang mengandung dhamir ha kembali pada bagian khobar yaitu ad-dari. Sobat Arabia, alhamdulillah pembahasan materi tentang jumlah ismiyah sudah selesai. Semoga dapat difahami dan bermanfaat, dan insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan belajar menganalisa teks bahasa Arab untuk menemukan mana yang jumlah ismiyah dan mana yang jumlah fi'liyah. Ila liqa fil video at-tali. Syukron jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.